Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama pertemuan keempat. Kali ini kita membahas Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas karakteristik moderasi beragama dan juga moderasi beragama dalam konteks ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana lanjutan dari yang kemarin, yaitu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita masuk ke pengertian rahmatan lil alamin. Kita mulai dari sebuah hadis. Ada dua hadis sebenarnya. Kita bahas hadis pertama dulu. Hadis ini tidak langsung terkait dengan rahmatan lil alamin, tapi nanti kita melihat ada pola yang menarik. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man aksaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 99 nama. Jadi sebenarnya punya 100, tetapi 99-nya itu yang diajarkan atau dikenalkan kepada manusia. Illa wahidan, kecuali satu ini yang dirahasiakan atau disembunyikan. Man aksoha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya ya. Biasanya dimaknai menghafalkan, menjaga sebenarnya maknanya, tapi dimaknai pada umumnya menghafalkannya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Nah, jadi di hadis pertama ini disebutkan bahwa Allah itu punya 100 nama, yang 99 dikenalkan kepada kita, yang kita ketahui dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya 99. Sebenarnya ada 100. Nah, yang satu ini disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan. Yang menurut para ulama ini, yang satu ini disebut juga Ismul A'dzam, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang lain. Nama yang paling agung Ismul A'dzam. Nah, para ulama juga berbeda pendapat. Ismul A'dzam itu apa? Ada yang bilang ya lafaz Allah itu sendiri itu Ismul A'dzam. Ada yang bilang ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang bilang saya ada kitabnya, saya lupa. Saya ada kitabnya, ada membahas tentang itu. Ada banyak sekali dan berbeda pendapat. Yang mana kalau orang berdoa menggunakan doa itu, menggunakan Ismul A'dzam itu, maka doanya akan langsung diijabah. Kalau kita buka tafsirnya itu yang ketika kisah Nabi Sulaiman ketika mengadakan sayembara, barang siapa bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dengan cepat, waktu itu ada jin ifrit yang mengatakan, saya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak dari tempat duduk, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Berarti cepat banget kan, cuma beberapa detik. Tetapi ada satu orang lagi yang mengatakan, saya bisa lebih cepat dari itu, yaitu sebelum berkedip matanya, mata Nabi Sulaiman. Berarti jauh lebih cepat daripada itu, 0, sekian detik. Nah, orang itu yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dengan lebih cepat itu menurut para ulama dia mengetahui Ismul A'dzam, itu nama Allah yang dirahasiakan. Nanti bisa kalian cari sendiri literaturnya lebih dalam lagi apa itu Ismul A'dzam, siapa aja yang mengetahui Ismul A'dzam. Tapi poinnya di sini adalah bahwa Allah itu punya 100 nama, yang 99 itu diturunkan ke bumi, diajarkan ke bumi, diketahui oleh manusia, diajarkan kepada manusia. Yang satu lagi memang dirahasiakan, hanya diberitahukan kepada orang-orang tertentu. Tapi ini juga para ulama juga berbeda pendapat lagi, apakah memang benar exactly angkanya itu 100 jumlah nama-nama Allah, apakah lebih dari itu? Itu juga berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi itu sebenarnya jauh lebih banyak nama-nama Allah itu. Tapi yang diajarkan kepada kita 99 saja, yang kita kalau menghafalkannya masuk surga. Tapi kalau lebih dari itu sebenarnya nama Allah jauh lebih banyak. Maka kita bisa memaknai bahwa 100 ini bisa maknanya adalah 100% nama Allah itu yang 99% diajarkan kepada manusia,
yang 1% itu dirahasiakan. Nah, jadi dalam tradisi Arab itu juga kadang kayak gitu juga, untuk menyebutkan angka yang banyak itu ya sebutkan angka yang nominalnya besar. Itu tidak exactly angkanya segitu enggak, tapi untuk menjelaskan bahwa jumlahnya itu banyak. Misalnya umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan. Tidak benar-benar 72 golongan. 72 itu hanya ungkapan bahwa itu bilangan yang besar, tapi aslinya bisa lebih dari itu. Nah, jadi itu adalah beberapa tradisi di Arab seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, Allah punya 100 nama atau 100% nama, 99% itu diajarkan di bumi, 1% dirahasiakan. Yang 1% itu biasa disebut sebagai Ismul A'zam, yang mungkin kalian juga bisa suatu saat mendapatkannya. Nah, kita lanjut ke hadis yang kedua. Langsung saya bacakan maknanya saja ya. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Kalau yang tadi itu 100 nama, yang ini 100 rahmat. Nah, dari 100 rahmat itu yang diturunkan ke bumi itu cuma satu, alias ya kita maknai kayak makna yang tadi, hanya 1% saja. Nah, yang 1% itu, rahmat yang 1% diturunkan Allah ke bumi itu untuk jin, untuk manusia, untuk hewan-hewan, dan semuanya, yang mana dari satu rahmat itu kita bisa menyaksikan seekor singa tidak akan memangsa anaknya sendiri. Singa kan karnivora, tapi dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Nah, itu salah satu bentuk rahmat dari Allah yang diturunkan ke bumi, yang mana rahmat itu adalah cuma 1% saja. 1%. Nah, yang 99% kemana? Nah, di sini, di hadis ini disebutkan yang 99% itu yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99% itu untuk hamba-hambanya Allah yang beriman besok di hari kiamat. Nah, jadi kita di dunia ini segala bentuk nikmat, anugerah, kasih sayang dari Allah itu cuma 1% saja, cuma sedikit sekali. Nah, yang 99% itu akan kita nikmati besok ketika di surga. Nah, jadi berbedanya dengan nama tadi, kalau nama itu 100, yang 99% diajarkan kepada manusia, 1% disembunyikan. Kalau sifat rahmat ini di balik, yang 99% disimpan, yang 1% dibagi-bagi. Nah, 1% saja itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, pertanyaannya, ini kan judul kita tadi, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sebenarnya rahmatan lil alamin itu nisbat kepada siapa sih? Apakah kepada Islam atau kepada Nabi? Karena di ayatnya itu secara tekstual bunyinya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau. K ini kalau di tafsir itu maknanya ya Muhammad. Wama arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini kan menarik, berarti yang menjadi rahmat itu kalau sesuai ayat ini adalah Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad SAW, bukan Islamnya itu sendiri. Nah, ini memang agak melenceng dari judulnya tadi, karena judulnya ini memang sudah pakem dari pembuat kurikulumnya Islam dan moderasi beragama. Ini sebenarnya saya juga agak kurang setuju sebagai istilah Islam agama rahmatan lil alamin, karena yang menjadi rahmatan lil alamin itu adalah Kanjeng Nabi, bukan Islamnya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang misalnya kita Kanjeng Nabi sudah katakanlah secara lahir sudah nggak ada sekarang, Islamnya masih ada, Kanjeng Nabi sudah nggak ada secara zahir ya. Nah, itu apakah masih terwujud rahmatan lil alamin? Nah, itu juga pertanyaan. Kalau zaman Nabi masih hidup, Nabi masih ada, ya benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, menjadi bentuk manifestasi kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, seluruh alam, seluruh segalanya. Nah, jadi
Itu satu. Yang pertama yang ingin saya tegaskan, sebenarnya rahmatan lil alamin itu adalah nisbat kepada Nabi, bukan kepada agama Islam. Nanti masalah orang punya argumentasi lain tidak masalah, tapi ini yang perlu kalian jadikan titik tolaknya dulu. Yang kedua, menjadi rahmat ini untuk seluruh alam. Nah, di hadis yang tadi kan disebutkan bahwa satu rahmat Allah tadi untuk manusia, untuk jin, untuk hewan, dan semuanya. Kalau untuk manusia kan berarti tidak hanya sebatas untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua umat Islam. Maka Nabi ketika diutus itu, ketika Nabi lahir itu benar-benar menjadi rahmat, menjadi sosok yang kredibel, sosok yang berintegritas di kalangan semua manusia. Kita susah mencari celah untuk mengkritik Nabi, baik dari kalangan orang kaum kafir Quraisy maupun dari kalangan Hanifiyah. Apa itu kalangan Hanifiyah? Nanti kita bahas. Jadi Nabi datang itu juga sebenarnya juga banyak yang nggak suka sebenarnya. Banyak yang nggak suka dari kalangan pertama kaum kafir Quraisy, karena mereka merasa diganggu ritual ibadahnya, kemusyrikannya, menyembah berhala mereka itu terganggu dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Maka mereka juga berusaha bagaimana untuk menyingkirkan Nabi, menghinakan Nabi. Tetapi mereka tuh nggak nemu cara untuk mencari cacatnya Nabi, mencari aibnya Nabi, mencari celah untuk menghinakan Nabi itu nggak bisa. Mau mencari cacatnya nggak ada, sempurna lahir batin. Mau memancing amarah Nabi juga susah. Nabi dilempar kotoran, diejek, dimaki, malah mendoakan, malah ngasih hadiah. Nah, susah untuk mencari celah untuk menjelek-jelekkan Nabi. Orang kafir Quraisy pengen supaya orang-orang itu nggak percaya sama Nabi, susah, karena Nabi memang orang yang nggak punya celah untuk dikritisi. Nah, kita sebagai umat Islam itu juga mencontoh seperti itu. Jangan sampai itu kita memiliki memiliki celah untuk dimaki-maki, memiliki celah untuk dihinakan. Maka kita harus menjadi pribadi yang berintegritas, yang kredibel, yang kalau kita mendakwakan Islam, menyuarakan umat Islam itu pantas memang orangnya kredibel, berintegritas. Orang kok nggak pernah sholat, nggak pernah puasa kok dakwah, nah itu agak mencurigakan. Orang hobinya mabuk, hobinya narkoba, kok tiba-tiba jadi guru ngaji, susah. Nah, seperti Kanjeng Nabi itu sosok yang ideal. Itu Nabi dikritisi oleh kaum kafir Quraisy tapi tidak berhasil. Tapi juga Nabi itu juga dikritisi oleh golongan Hanifiyah. Golongan Hanifiyah itu ya agama-agama tauhid sebelum Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi itu masih menyembah Gusti Allah, masih monoteisme. Itu namanya agama yang Hanif. Millata Ibrahim Hanifa. Agamanya Nabi Ibrahim itu milahnya Nabi Ibrahim itu disebut juga kalangan Hanifiyah. Nah, itu juga dikritik karena memang syariat yang dibawa oleh Nabi itu kok gampang banget, tidak sesusah syariat-syariat yang dulu. Syariat-syariat yang dulu sebelum Nabi itu kan termasuk susah ya. Orang mau bertobat itu harus faqatulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri, harus bunuh diri. Ada orang harus membersihkan najis itu misalnya harus disobek. Misalnya baju kita kena noda, kalau syariatnya Nabi kan cukup dibasuh, dihilangkan najisnya. Kalau zaman dulu nggak, harus digunting, disobek. Banyak syariat-syariat yang dulu masih berat itu zaman Nabi jadi mudah. Dulu zaman sebelum Nabi itu kalau ada kaum yang durhaka sama nabinya, diazab, disiksa, bencana alam dan sebagainya. Tapi zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak ada yang seperti itu. Nah, Nabi nggak akan tega mendoakan laknat, untuk mendoakan azab untuk umatnya, karena dia diutus bukan cuma untuk umat Islam tapi untuk seluruh alam. Seperti itu. Jadi Nabi itu nggak tega sama umatnya dari berbagai macam agama. Pernah Nabi itu perang ya, perang, kemudian ada panah atau ada dia Kanjeng Nabi kena pukul atau apa, yang darahnya itu hampir menetes. Tapi sebelum darah itu menetes sampai ke tanah,
sama Nabi dihalangi darah itu jangan sampai menetes ke tanah, karena kalau ada setetes darah seorang Nabi jatuh ke bumi, maka orang yang meneteskan darah itu akan dilaknat oleh langit dan bumi seisinya. Nah, Nabi itu nggak mau orang yang memukul dia itu dilaknat langit bumi seisinya, itu nggak mau, maka dihalangi darahnya jangan sampai menetes. Nah, itu bentuk rahmatnya Nabi kepada semua makhluknya, bahkan kepada orang yang memusuhi dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, poin dari rahmatan lil alamin ini bahwa tadi memang konteksnya kan Islam itu bukan rahmatan lil alamin, tetapi Nabi yang rahmatan lil alamin. Nah, tetapi kita juga tambah dengan hadis yang lain bahwa al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama, para ahli agama, para alim ulama itu adalah ya penerusnya para nabi, warisannya nabi. Jadi ya memang selayaknya seorang para ulama itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi kita sebagai, apalagi kalian yang kuliah di UIN, nggak hanya UIN, kuliahnya aja di Usuluddin fakultasnya, nggak hanya Usuluddin tapi jurusannya juga ilmu Al-Quran dan tafsir, maka ini sudah istilahnya jalur lurus untuk menjadi ulama, jalur yang tepat menjadi ulama, menjadi guru, menjadi warisannya para nabi untuk mendakwahkan agama yang rahmatan lil alamin ini sebagaimana yang sudah diajarkan oleh nabi. Nah, itu jadi sedikit pembahasan rahmatan alamin. Nanti bisa kalian diskusikan pengertian lain dari rahmatan alamin, silahkan nanti kita diskusi bareng-bareng dari berbagai macam sumber literatur, tafsir dan sebagainya. Yang kedua, kita membahas tentang wasatiyah dalam Al-Quran ya. Untuk ayat yang pertama ini kita sudah membahas yang kemarin ya. Jadi ayat tentang wasit, kalau kalian masih ingat, waqadzalika ja'alakum ummatan wasatan al-ayah, kita tidak bahas banyak tentang itu. Kita bahas di ayat keduanya. Ini ada di surat Al-Kahfi ya. Falyanzur ayyuha azka tu'amang falyatikum birizqin minhu walaytalattaf walyushiranna bikum ahada. Di ayat ini ada kalimah yang berwarna merah. Kalau kalian sering mengamati di mushaf itu, kata walaytalattaf ini dicetak merah. Kenapa dicetak merah? Ada dua pendapat. Yang pertama, ini pendapat yang minoritas ya, yang tidak masyhur. Ada yang pendapat seperti ini. Dulu Khalifah Utsman bin Affan yang menyusun Mushaf Utsmani itu syahid atau dibunuh. Ketika dibunuh itu darahnya menetesi Mushaf Al-Quran, dan pas di ayat ini di kalimah walaytalattaf, maka sebagai bentuk pengabadian kisah itu, walaytalattaf ini dicetak merah untuk mengingat darah syahidnya Utsman bin Affan, sang penyusun Mushaf Utsmani. Tetapi itu pendapat minoritas yang sumbernya juga bisa dikatakan meragukan, tetapi sekedar wacana saja. Kemudian pendapat yang mayoritas, yang jumhur, itu mengatakan bahwa ayat ini terletak di tengah-tengah Al-Quran. Nah, tengah-tengah dari ayat Al-Quran ini, ayat ini ada di walaytalattaf. Lebih tepatnya lagi, huruf tengah-tengah Al-Quran itu ada di huruf ta, walaytalattaf, ta itu. Nah, jadi ketika kita membahas tentang wasatiyah, tengah-tengah ya, kalau kita bertanya-tanya memang tengah-tengahnya Al-Quran itu apa sih, pas di ayat ini, yaitu di ayat falyanzur al-ayah, dan tepatnya lagi di kalimah walaytalattaf. Walaytalattaf ini sendiri artinya apa sih? Artinya itu adalah berlemah lembut ya. Berlemah lembut ini adalah ciri khas Islam moderat, yaitu kita tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lembek. Kenapa? Kalau kita terlalu keras, ibarat besi buat mukul itu ya
sakit, menyakitkan lah istilahnya. Kalau terlalu lembek juga tidak baik. Lembek itu kalau misalnya kita ibarat apa ya, sesuatu yang lembek itu, sesuatu yang lembek itu mudah dikoyak-koyak, mudah dibentuk-bentuk, mudah diuyel-uyel, mudah dimain-mainkan dan sebagainya. Nah, dua kutub ini tidak baik. Terlalu keras itu tidak baik, terlalu lembek juga tidak baik. Maka kita mengambil jalan tengah, yaitu sesuatu yang walaita lataf, yang lemah lembut, atau kalau bahasa saya sendiri itu yang lentur atau yang fleksibel. Saya membayangkannya itu seperti, kalau kalian masih ingat pensil indul, tahu nggak? Pensil indul itu ya pensil yang bisa di main-mainkan di apa namanya, ya seperti itulah. Nanti googling sendiri pensil indul seperti apa. Pensil indul itu tidak keras sebagaimana pensil atau pulpen yang lain, tapi juga tidak lembek yang mudah diuyel-uyel. Nah, dia itu punya bentuknya sendiri dan bisa fleksibel, tapi masih bisa terlihat bentuknya, tegaknya, panjangnya dan sebagainya. Nah, poinnya di sini adalah bahwa pertengahan Al-Quran sendiri itu sendiri mengajarkan kita untuk bersifat tengah-tengah, bersifat tadi lentur, bersifat wasatiyah, bersifat yang fleksibel. Jangan sampai kita terlalu ekstrim keras atau terlalu ekstrim lembut. Nah, nanti kalian bisa diskusi di grup tentang makna-makna ini dari walaital taf, dari cari sumber referensi tafsir manapun, apa itu makna walaital taf. Maknanya itu ya lemah lembut, sopan santun, kasih sayang dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah wasatiyah dalam Al-Quran, kita akan membahas wasatiyah dalam hadis. Nah, sebenarnya wasatiyah dalam hadis ini ada banyak sekali ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri wasatiyah yang sudah kita pelajari. Tapi kita tidak akan membahas apa saja hadis-hadisnya itu, karena nanti bisa cari sendiri. Tapi saya ingin menyoroti wasatiyah dalam konteks ulumul hadis ya. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah belajar mustalah hadis, ulumul hadis, atau kritik hadis seperti itu, kalian akan mengenal istilah-istilah al-jam'u, at-tarjih, an-nasakh, at-tawaquf ya. Itu adalah metode-metode yang digunakan ketika kita menemukan hadis-hadis yang kontradiktif ya. Ada hadis A, hadis B kok kontradiktif, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau menemukan hadis-hadis yang kontradiktif seperti itu, yang bermacam-macam seperti itu, kita para ulama itu banyak merumuskan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikannya. Yang mayoritas dipakai itu ada 4, seperti yang tertulis di sini. Yang pertama al-jam'u, jadi mengumpulkan atau menggunakan kedua-duanya. Dua-dua hadis itu ya digunakan saja, artinya boleh saja digunakan semuanya karena sama-sama hadis, katakanlah sama-sama kuat, ya yaudah al-jam'u, kumpulkan, dua-duanya dipadukan. Atau yang kedua at-tarjih, yaitu mencari atau meneliti mana yang lebih unggul kualitasnya. Kualitas itu dalam arti misal teliti dari sanadnya mana yang lebih kuat, atau dari matannya mana yang paling mendekati syariat, yang paling tidak menjauhi syariat mana. Nah, jadi diteliti mana yang lebih kuat. Atau yang ketiga nasakh, yaitu dilihat mana yang paling terbaru. Nah, yang terbaru berarti menghapus yang lebih lama. Hadis yang keluar lebih dahulu dihapus dengan hadis yang datang di lebih belakang. Nah, itu kita juga harus mengetahui kronologi hadisnya juga, berarti timelinenya seperti apa. Atau yang keempat itu tawakuf. Tawakuf itu diam alias no comment. Jangan no comment itu berarti tidak memutuskan mana yang lebih utama, tidak memutuskan mana yang lebih nasakh, mansuh, mana yang digunakan, mana yang tidak, tapi diam aja, no comment, diserahkan kepada ahlinya, atau ya sudah nggak usah bahas itu, bahas yang lain saja, tawakuf. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini bisa kita gunakan juga untuk pendekatan kita berislam ya di masyarakat. Ketika kita menemui dua kelompok yang bertentangan, yang dua-duanya mungkin sama-sama benar atau saling punya hujah argumentasi masing-masing,
yaitu kita gunakan pendekatan seperti ini. Misalnya al-jam'u, kita gunakan kedua-duanya. Misalnya yang sering kontradiksi misalnya antara sufi dan salafi misalnya. Nah, itu kita al-jam'u, kita gunakan dua-duanya misalnya. Ya, yang sufi kita amalkan, yang baik-baik, yang kita kurang sesuai kita tinggalkan, yang salafi juga sama seperti itu misalnya. Atau antara NU dan Muhammadiyah, kenapa tidak kita amalkan dua-duanya misalnya seperti itu. Atau mana yang bentuk-bentuk yang lain, atau yang simpel-simpel misalnya kunut ada yang kunut ada yang tidak. Padahal para ulama dulu mengajarkan moderasi agama santai-santai saja. Misalnya Buya Hamka Muhammadiyah, ketika beliau mengimami di kawasan yang biasa kunut, ya beliau ngimami kunut. Kalau di tempat yang tidak kunut, ya beliau tidak kunut. Syekh Ali Jaber yang kemarin viral itu juga seperti itu. Beliau ngimami di daerah yang kunut, yang beliau kunut. Ngimami di daerah yang tidak kunut, ya dia tidak kunut. Itu al-jam'u, dua-duanya gunakan. Suatu kala kunut, suatu saat tidak kunut, tidak masalah. Karena ya tadi dua-duanya sama-sama kuatnya, sama-sama ada argumentasinya. Atau yang kedua itu tarjih. Yang tarjih itu berarti kita meneliti mana yang paling mendekati syariat. Tentu saja ini kita butuh perangkat ilmu yang tidak sedikit. Kita perlu perangkat ilmu yang lengkap untuk bisa menimbang mana yang lebih kuat argumentasinya, mana yang lemah, mana yang paling sesuai dengan Nabi, mana yang tidak, mana yang termasuk nanti ke depannya mana yang lebih maslahat, mana yang lebih realistis dan sebagainya. Nah, itu ada di tarjih. Yang ketiga nasakh itu berarti kita lihat yang paling kekinian, yang paling update, yang paling bisa menyesuaikan dengan zaman itu yang mana. Nah, seperti itu kita sesuaikan. Kalau ada dua kubu, dua kelompok, dua pendapat, kita sesuaikan mana yang paling update, mana yang paling terbaru, seperti itu. Dalam arti ya tadi tidak menyalahi kaidah atau dalil yang lebih kuat seperti itu. Nasakh. Kemudian tawakuf, ya, no comment alias diam aja, diserahkan kepada ahlinya supaya kita yang mungkin kurang ilmunya tidak ikut campur membahas seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.